Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Agustina dengan NPM 2578/108. Pada video ini saya akan menjelaskan pada modul 9, yaitu resolusi alamat. Pada 9.1 Match dan IP, 9.1.1 tujuan di jaringan yang sama. Di sini ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat di LAN internet. Itu ada alamat fisik atau alamat MAC, alamat logis atau alamat IP. Nah, perbandingan peran keduanya, IP address itu alamat logis bisa berubah untuk lokasi jaringan, sedangkan MAC address itu alamat fisik permanen untuk identitas perangkat di jaringan lokal. Nah, alamat fisik lapisan 2 yaitu alamat MAC internet digunakan untuk mengirimkan bingkai tautan data dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lain yang berada di jaringan yang sama. Jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, alamat MIC tujuan adalah alamat perangkat tujuan. Bingkai alamat internet layer 2 berisi yang pertama itu ada alamat MAC tujuan, yang kedua adalah alamat MAC sumber. Paket IP layer 3 berisi yang pertama ada alamat IPF4 sumber, kedua alamat IPF4 tujuan. Lanjut, pada 9.1.2 tujuan di jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP tujuan atau IPF4 atau IPF6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router. Nah, kalau tujuan ada di jaringan sama, paket dikirim langsung ke MAC address si tujuan. Lanjut pada 9.2 yaitu ARP. 9.2.1 ikhtisar ARP. Setiap perangkat IP pada jaringan internet memiliki alamat MAC internet yang unik saat perangkat mengirim bingkai internet layer 2. Itu berisi dua kalimat alamat ini. Yang pertama ada alamat MAC tujuan, kedua ada alamat MAC sumber. Alamat ARP menyediakan dua fungsi dasar, yaitu ada pertama menyelesaikan alamat IP4 ke alamat MAC, kedua memelihara tabel pemetaan alamat IP4 ke MAC. Nah, ini tuh menjelaskan proses ARP request dan ARP reply, seperti itu. Lanjut, .2.2 fungsi ARP. Jika paket dikirim ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi dalam bingkai internet, perangkat mengacu pada tabel di memori untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IPF4. Lalu tabel ini disimpan sementara dalam memori RAM dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Perangkat pengirim akan mencari tabel ARP-nya untuk alamat IPF4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai. Jika alamat IPF4 tujuan paket berada di
jaringan yang sama dengan alamat IP F4, sumber perangkat akan mencari kabel ARP untuk alamat IP F4 tujuan. Jika alamat IP F4 tujuan berada di jaringan berbeda dari alamat IP F4 sumber, perangkat akan mencari kabel ARP untuk alamat IP dari gateway default. 9.2.3 Video permintaan ARP. Pesan ARP dienkapsulasi langsung dalam bingkai internet. Tidak ada header. IP4 permintaan ARP enkapsulasi dalam bingkai internet menggunakan informasi header berikut. Itu ada alamat MAC tujuan, ada alamat MAC sumber, dan jenis. Karena permintaan ARP adalah siaran, mereka dibangkari semua port oleh switch kecuali port penerima. Semua NIC internet ke dalam memproses siaran dan harus mengirimkan permintaan ARP ke sistem operasinya untuk diproses. Selanjutnya 2.4 Video operasi ARP atau ARP balas. Hanya perangkat dengan alamat IPF4 target yang terkait dengan permintaan ARP yang akan memproses dengan balasan ARP. Balasan ARP dienkapsulasi dalam bingkai internet menggunakan informasi header berikut: alamat MAC tujuan, alamat MAC sumber, dan jenis. Video peran ARP dalam komunikasi jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP F4 tujuan tidak berada di jaringan yang sama dengan alamat IP F4 sumber, maka sumber perlu mengirim bingkai ke gateway default-nya. Ini adalah antarmuka router lokal. Setiap kali perangkat sumber memiliki paket dengan alamat IP F4 di jaringan lain, itu akan merangkum paket tersebut dalam bingkai menggunakan alamat tujuan router. Menghapus entry dari tabel ARP. Waktu berbeda tergantung pada sistem operasi perangkat. Misalnya, sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 dan 40 menit seperti di gambar. Di sini di dalam perangkat ada tabel ARP buat menyimpan data. IP sekian punya MAC sekian, biar tidak perlu nanya-nanya, bertanya-tanya terus seperti itu. 9.2.7 Tabel ARP pada perangkat jaringan. Setiap entry punya masa berlaku timer. Kalau tidak dipakai bakal dihapus biar tabel itu tidak kepenuhan. 9.2.8 Masalah ARP, siaran ARP, dan spoofing ARP. Router juga punya tabel ARP sendiri untuk mencatat perangkat-perangkat di jaringan lokal yang terhubung dengannya. Masuk ke 9.3 Penemuan tentang IP F6. Video penemuan tentang IP F6. Jika jaringan Anda menggunakan protokol komunikasi IP F6, protokol penemuan tetangga atau ND adalah yang Anda perlukan untuk mencocokkan alamat dengan alamat MAC. Proses mencari MAC address tujuan lewat pesan Network Solicitation atau RS dan Network
IPv6 tidak pakai ARP, melainkan pakai Network Discover atau ND menggunakan pesan ICMPF6. 3.2 Pesan penemuan tetangga IPv6. Protokol penemuan tetangga IPv6 terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kursus ini kami akan menyebutnya sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMPF6. ICMPF6 ND menggunakan 5 pesan ICMPF6 untuk melakukan layanan ini. Pertama, pesan permintaan tetangga, kedua pesan iklan tetangga, ketiga pesan permintaan router, 4 pesan iklan router, kelima pesan pengalihan. Pesan permintaan tetangga dan iklan tetangga digunakan untuk pesan perangkat ke perangkat seperti resolusi alamat, mirip dengan ARP untuk IPv4. Perangkat tersebut termasuk komputer host dan router. Proses mencari address resolution, proses mencari match address, tujuan lewat pesan network solicitation dan network advertisement. Pada 9.3.3 penemuan tetangga IPv6 resolusi alamat. Cara perangkat IPv6 menemukan router atau gateway dengan bertanya ke router. Pesan permintaan tetangga dan iklan tetangga ICMPF6 digunakan untuk resolusi alamat match. Ini mirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk IPv4. Misalnya, pesan PC1 ingin melakukan ping PC2 di alamat IPv6 2001 D8 ACLD 11 untuk menentukan alamat MAC untuk alamat IPv6 yang diketahui PC1, mengirim pesan permintaan tetangga ICMPF6 seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.